Sejak saat itu, aku masih ingat kata-kata traktir yang sering diucap sama ibu ke aku dan kakak. Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak, biar kalian hidup selamat. Seringkali ibu nangis tiap ngucapin itu, yang bikin aku dan kakak juga jadi ikutan nangis. Setelah itu, sakit ibu semakin parah. Demamnya sering buat dia sampai kejang-kejang sampai hari mengerikan itu terjadi. Kami sedang makan di ruang tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur. Waktu itu, ibu tiba-tiba bilang haus, terus mau mengambil minum ke belakang. Tapi, ibu malah masak air di panci besar. Aku mengira mungkin ibu mau mandi air hangat. Namun, yang dilakukan ibu justru membuat aku menjerit histeris. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah menggolak mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut. Kami berteriak. Bapak sigap berlari menghampiri ibu. Namun, ketika kepala itu ditarik paksa dari dalam panci, sampai tubuhnya terjatuh ke lantai, dan ibu nampak kejang-kejang, tanpa bola mata hitam, matanya putih semua. Di situ, ibu meninggal dengan cara yang mengenaskan di depan anak-anaknya. Tahun 2002, ibu meninggal. Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai semakin banyak teror yang menjadi-jadi. Dan kami mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing, yang mana kehadirannya telah diundang. Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terus terngiang-ngiang di kepalaku. Itu merupakan duka pertamaku, sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa kami. Sampai sekarang tak diketahui pasti apa alasan dibalik meninggalnya ibu. Namun, orang-orang mengatakan bahwa ibu mengalami depresi tingkat akut dan gangguan kecemasan. Entah dari mana informasi tersebut bersumber, semua opini tentang ibu berkembang liar begitu saja, yang kadang membuat aku dan kakak ikut merasa tersinggung. Kok bisa ya mereka menilai begitu tentang ibu? Namun ya, kami cuma bisa diam, menyimpan kekesalan sendiri. Hari-hari tanpa ibu terasa jauh berbeda. Bapak juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko. Rumah sebesar ini cuma dihuni oleh aku dan kakak. Sejak usaha Bapak berkembang, Bapak tidak pernah mau memakai pembantu rumah tangga. Katanya dia tidak suka kalau ada orang luar di antara kami. Alhasil, ibulah yang mengurus semua pekerjaan rumah sendiri, dan di waktu bersamaan, ibu juga membantu usaha Bapak di pasar. Namun, yang sangat terasa berbeda ialah suasana rumah. Aku benar-benar merasa asing di rumah sendiri. Suatu malam, sebelum 40 hari meninggalnya ibu, tengah malam kakak mengetuk-ngetuk kamarku. Dia tampak gemetar ketakutan dan wajahnya banjir keringat. Namun, malam itu kakak gak bercerita apapun. Dia cuma bilang mau tidur di kamarku, soalnya kamarnya panas. Namun, beberapa tahun setelah itu, kakak baru bercerita bahwa yang sebenarnya terjadi sebenarnya malam itu ialah dia mimpi melihat ibu di kerangkeng rantai besi. Ibu menangis kesakitan
dan berteriak menyuruh kakak lari. Tapi kemudian ada makhluk hitam besar berbulu yang menyergap kakak, dan akhirnya kakak tersentak bangun. Tapi ketika sudah bangun, kakak masih mendengar suara ibu menangis dari arah halaman belakang, yang mana memang jendela kamar kakak menghadap langsung ke halaman belakang. Suara ibu menangis merintih, terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkan aku.